Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailani Esmeta dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Prodi Ahwal Asaksyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pararegal. Yang pertama, apa itu pararegal? Pararegal adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum, tetapi tidak memiliki lisensi untuk praktek sebagai pengacara independen. Nah, mereka ini bekerja di bawah bimbingan pengacara atau dalam sebuah firma hukum untuk menyediakan dukungan dalam berbagai tugas hukum. Peran pararegal sangat bervariasi, tetapi pada umumnya pararegal memiliki peran meliputi riset hukum, penyusunan dokumen hukum, kemudian mempersiapkan materi untuk persidangan, mendampingi pengacara dalam pertemuan dengan klien, dan mengurus administrasi perkara hukum. Kadang-kadang seorang pararegal juga menjadi tulang punggung dalam proses hukum, membantu mengelola waktu dan tugas-tugas yang dibebani kepada pengacara, sehingga memungkinkan pengacara untuk fokus pada aspek-aspek strategis dan representasi klien. Di Indonesia sendiri, istilah pararegal mulai digunakan sekitar tahun 1975, meskipun peran dan tanggung jawab pararegal bisa bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya. Nah, akan tetapi konsep umum pararegal yaitu sama, yaitu memberikan dukungan yang penting bagi praktek hukum tanpa harus menjadi seorang pengacara yang terdaftar. Pararegal juga seringkali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prosedur hukum dan sistem peradilan yang membuat mereka menjadi aset yang berharga dalam tim hukum. Kemudian ada beberapa landasan hukum pararegal. Landasan hukum pararegal di Indonesia sendiri meliputi beberapa peraturan yang telah ditetapkan, yaitu pertama, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Yaitu pada pasal 1 ayat 1 dari peraturan ini menyebutkan dasar hukum pararegal sebagai salah satu elemen yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Nah, peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pararegal merupakan salah satu komponen yang terlibat dalam proses tersebut. Kemudian peraturan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang pararegal dalam pemberian bantuan hukum. Nah, peraturan ini mengatur kedudukan dan syarat menjadi seorang pararegal di Indonesia. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pararegal di sini termasuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu berusia 18 tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, bukan anggota TNI, Polri, dan ASN, serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pemberi bantuan hukum. Nah, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih spesifik terkait peran dan tanggung jawab pararegal dalam konteks pemberi bantuan hukum. Kemudian Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 ini juga menegaskan bahwa pararegal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberi bantuan hukum dan jaminan hukum, keamanan, dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum. Hal ini sungguh penting untuk pengembangan dan perlindungan bagi para paralegal yang terlibat dalam proses pemberian bantuan hukum di Indonesia. Kemudian tugas dan tanggung jawab seorang paralegal. Paralegal sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum, yaitu yang pertama yaitu penyuluhan hukum. Nah, paralegal bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu mereka memahami hukum dan menjadi lebih terancang dalam membuat keputusan yang baik.
Yang kedua, konsultasi hukum. Paralegal juga bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum secara konsultasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Yang kedua, investigasi perkara. Paralegal di sini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengumpulan bukti-bukti yang diberikan dalam melakukan pemberian bantuan hukum. Yang keempat, ada mediasi. Yang kelima yaitu kepemilikan dan pengelolaan dokumen. Nah, di sini paralegal bertanggung jawab untuk membantu dalam kepemilikan dan pengelolaan dokumen yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pendampingan korban. Nah, paralegal bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada korban yang terlibat perkara hukum yang bertujuan untuk membantu mereka melakukan tindak lanjut. Selain itu, paralegal juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan mengikuti pelatihan paralegal yang diperlukan. Kemudian, bagaimana cara menjadi seorang paralegal? Cara menjadi seorang paralegal di Indonesia sendiri meliputi beberapa langkah, yaitu ada 10 langkah. Yang pertama yaitu paralegal harus memiliki status warga negara Indonesia. Yang kedua, paralegal memiliki usia minimal 18 tahun. Yang ketiga, tidak anggota TNI, Polri, dan ASN. Yang keempat, paralegal harus mengikuti pelatihan paralegal dengan minimal 3 hari di dalam kelas dan 3 bulan di luar kelas. Yang keempat, paralegal harus mengikuti pelatihan. Yang kelima, jika lowongan mewajibkan, paralegal harus memiliki pendidikan sarjana hukum yang umumnya ditempuh selama 4 tahun. Yang keenam, paralegal harus memiliki kemampuan membaca dan menulis. Yang ketujuh, paralegal harus tidak berprofesi sebagai advokat. Yang kedelapan, tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Yang kesembilan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 10. Paralegal harus memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberian bantuan hukum. Nah, selain itu juga paralegal harus memiliki kemampuan hukum, baik hukum material maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.